Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan bertemu kembali dan kembali membaca sebuah kisah tentang para sahabat Nabi. Kita akan bersama-sama meneladani para penghuni surga. Masya Allah. Hari ini kita akan berkisah tentang Sa'id bin Zaid. Nah, kita akan membaca kisah tersebut dari sebuah buku yang berjudul Sa'id bin Zaid Mustajab Doanya, yang ditulis oleh Erlina Zaci dan diterbitkan oleh Ziyad Books. Nah, teman-teman, mari kita baca bersama kisah Sa'id bin Zaid berikut ini. Sebelumnya, mari kita sebut asma Allah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seorang pemuda yang lembut hatinya, dialah Sa'id bin Zaid. Nama lengkapnya adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail al-Adawi. Ia masuk Islam saat berusia 20 tahun. Sa'id bin Zaid sangat menentang tradisi buruk kaumnya. Dia tidak pernah ikut menyembah berhala, tidak minum khamar, tidak berjudi, ataupun perbuatan tercela lainnya. Semua itu karena didikan sang ayah, yaitu Zaid bin Amr bin Nufail. Dia taat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti agama Nabi Ibrahim. Sepanjang hidupnya, sang ayah mencari agama Islam. Zaid selalu bersamanya. Sayang, pencariannya harus terhenti karena usianya yang tak panjang. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ayah Sa'id berdoa agar Sa'id bisa menemukan agama Islam, agama yang lurus. Doa sang ayah terkabul. Sa'id menjadi salah seorang yang paling awal menerima seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam Islam. Dia langsung mengajak istrinya, yaitu adik Umar bin Khattab, namanya Fatimah bin Khattab. Ia pun langsung mengikuti agama yang diikuti suaminya. Umar bin Khattab tahu saat itu dia belum menerima Islam. Ini adalah menjadi salah satu nanti di kisah Umar bin Khattab masuk Islam. Semuanya karena perantara Sa'id dan istrinya Fatimah. Dia marah besar mendatangi rumah Fatimah. Terjadi pertengkaran antara mereka. Umar memaksa Sa'id dan adiknya untuk kembali pada agama nenek moyang. Karena Umar merasa malu saat itu. Karena adik dan adik iparnya telah memasuki Islam. Padahal saat itu Umar terkenal menjadi orang yang sangat membenci Islam. Namun Sa'id dan istrinya tetap pada agamanya, yaitu Islam, dan tak terpengaruh oleh ancaman kakaknya. Saat itu umat Islam penuh dengan keimanan sehingga sangat berani untuk menolak. Keberanian dan kesabaran mereka meluluhkan hati Umar bin Khattab. Umar menjadi penasaran akhirnya kenapa mereka mau memasuki Islam dan teguh di atas agama tersebut. Sifat keras Umar luluh karena mendengar bacaan Al-Quran sang adik. Allah memberikan petunjuk atau hidayah kepadanya dan Umar bin Khattab akhirnya memutuskan masuk Islam. Diantarkanlah Umar bin Khattab menemui Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang memberikan petunjuk kebaikan, maka ia akan mendapat kebaikan atau pahala serta pahala orang yang mengikutinya. Dan itu sama sekali tidak mengurangi pahala orang yang melakukannya. Jadi, ia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Sa'id bin Zaid dan istrinya telah menjadi perantara hidayah bagi Umar untuk memeluk agama Islam. Semoga Allah memberikan pahala kebaikan kepada mereka juga. Karena kita tahu betapa banyak kebaikan-kebaikan Umar bin Khattab setelah masuk Islam. Sa'id sangat tekun beribadah dan mempelajari Al-Quran.
Hidupnya pun sangat sederhana. Dia juga tak pernah absen ikut perjuangan membela Islam, kecuali saat Perang Badar. Saat pecah Perang Badar, ada tugas penting yang harus dia lakukan bersama Thalhah bin Ubaidillah. Seperti dikisahkan saat pembacaan kisah Thalhah, mereka berdua diutus oleh Rasulullah SAW untuk mencari info tentang rombongan dagang kafir Quraisy. Saat pulang, Perang Badar telah dimenangkan oleh kaum muslimin. Meskipun tidak ikut berperang, Sa'id dan Thalhah tetap diberi bagian rampasan perang oleh Rasulullah SAW karena jasa mereka. Sa'id ikut memenangkan peperangan melawan Kekaisaran Besar Romawi dan Raja Kisra di Persia. Setelah itu, Islam tersebar di banyak benua, termasuk di negara barat. Jadi, sudah semakin banyak yang mengenal Islam. Nah, saat perang Yarmuk melawan Romawi, jumlah pasukan sangat tidak imbang. Sejumlah 24.000 kaum muslimin melawan 120.000 tentara musuh. Nah, karena sangat tidak imbang itu, terbesitlah rasa takut di hati tentara muslim. Sangat wajar ya, karena memang lawannya sangatlah banyak. Tapi komandan pasukan mengobarkan semangat. Hingga akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Alhamdulillah. Sa'id adalah sahabat yang mulia, tapi dia selalu hidup sederhana dan tak suka menonjol. Dia lebih suka menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat perang, dia memilih menjadi prajurit biasa, padahal diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin pasukan. Dia pernah menjadi gubernur Damaskus karena tak bisa menolak perintah khalifah, bukan karena dia ingin mendapatkan jabatan. Dia pun sangat dermawan. Bila ia memiliki sedikit harta, selalu dia sedekahkan. Harta rampasan perang juga selalu disumbangkan ke Baitul Mal, kecuali sedikit saja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Meskipun begitu, ada saja orang yang tega memfitnahnya. Dia dilaporkan kepada penguasa, dituduh mengambil hak tanah tetangganya. Jadi tetangganya itu berbohong dan memfitnah Sa'id. Sa'id merasa sangat terluka dan akhirnya dia pun berdoa. Dia mengadu kepada Allah atas fitnah yang ia terima. Allah mengabulkannya persis seperti apa yang diminta olehnya. Karena Allah sangat mencintai Sa'id dan Allah senantiasa mengabulkan doa-doa Sa'id bin Zaid. Semoga kita pun bisa dicintai oleh Allah dan dikabulkan doanya seperti Sa'id ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tentang Sa'id bin Zaid dalam sebuah hadis. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Nah, teman-teman, adik-adik solih-solehah, mari kita tiru sifat Sa'id bin Zaid. Meskipun dia sudah dijamin masuk surga, tetapi dia tidak sombong. Tetap suka bersedekah dan rajin beribadah. Semoga kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengizinkan kita untuk masuk surga. Dan semoga kita di dunia bisa meneladani sifat-sifat mulia Sa'id bin Zaid. Demikian pembacaan kisah Sa'id bin Zaid. Semoga bermanfaat dan teman-teman semakin mencintai Islam. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.